Apa perbedaannya MLM yang halal dan haram? Jenis usahanya atau sistemnya? Seperti apa dalam bagi hasilnya untuk MLM yang halal? Dari Yayat Sumedang. Oke. Yang pertama saya mau jelasin kalau istilah bagi hasil itu untuk kerjasama ya Bu ya. Istilah bagi hasil itu untuk kerjasama namanya nanti akad syirkah atau musyarakah. Ya, kalau akad jual beli itu ya ada harga, ada barang, ada keuntungan. Kalau orang yang kerja itu ada upah. Ya, jadi kalau orang kerja istilahnya ujroh atau upah. Kalau orang dagang itu ada harga, ada untung. Ya, tidak bagi hasil. Kalau bagi hasil itu orang yang kerja sama, misalnya patungan modal atau bekerja bersama-sama. Maaf nih, contohnya sama-sama tukang bangunan dapat proyek bersama. Nah, nanti dibagi hasil ketuanya berapa, mandornya berapa, ininya berapa ya. Jadi kalau dagang bukan bagi hasil istilahnya. Nah, tentang multi level marketing yang syariah gimana? Yang tadi saya tunjukkan. Sebentar, saya tunjukkan ya. Itu ada 12 persyaratan. Ada 12 persyaratan yang di fatwa ini. Ya, nih. Saya tunjukkan. Tapi saya katakan ini fatwanya ada 8 halaman ya. 8 halaman. Nah, yang paling simpelnya kalau Bapak Ibu mau saya tunjukkan, mana? Nih. Ya, ada 12 persyaratan yang disebutkan di sini. Satu, ada objek transaksi real, ada produknya. Kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang haram, tidak mengandung minuman keras, contohnya ya, bukan jual minuman keras. Kemudian transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, doror, dulem, maksiat. Ini panjang dijelasin. Gharar itu tipu-tipu, maisir itu judi, riba itu penambahan, sistem tambahan yang diharamkan. Dalam utang piutang nih biasanya ya. Doror berbahaya produk-produk yang dijual itu misalnya untuk membunuh orang misalnya nggak boleh. Nah, tidak ada kenaikan harga yang berlebihan atau excessive markup. Kalau saya simpulkan dari 12 persyaratan ini ya, kalau dijelasin semua nanti habis waktunya. Tiga saya sering katakan. Satu adalah produknya. Jadi syariah atau tidak syariah, nomor satu dilihat dari produknya. Produknya halal nggak? Itu nomor satu. Yang kedua adalah marketing plan-nya. Ya, marketing plan-nya itu adalah sistem ya yang dijalankan oleh perusahaan itu bagaimana. Yang ketiga adalah bentuk kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan perusahaan ini misalnya nanti kalau ada acara ulang tahun, kalau ada touring ya dan segala macam itu bertentangan dengan syariah atau enggak, bahkan termasuk pengelolaan keuangannya. Maka perusahaan syariah contohnya ya di sini sendiri ya diwajibkan ya harus membuka rekening di bank syariah. Jadi member kalau dia mau benar-benar syariah, kan dia rekening banknya harus bank syariah, itu kan? Maka kalau ada member yang mau ditransfer bonusnya lewat bank syariah, perusahaan wajib melayani. Tapi kan nggak semua member Muslim. Ada yang mau tetap bank konvensional, silahkan. Nah, tapi perusahaan wajibnya adalah memberikan fasilitas kepada member yang mau menjalankan syariah murni, rekeningnya kan harusnya kan bank syariah. Tapi kan di negara ini kita nggak bisa memaksa kamu harus pakai bank syariah. Kalau nggak bank syariah nanti saya tembak, saya larang nggak bisa. Ini kan bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Nah, tapi kalau ada orang yang mau menjalankan syariah harus difasilitasi oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah rekeningnya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu rekeningnya pakai rekening bank konvensional apa bank syariah ya. Jangan-jangan ada yang semangat-semangat apa tinggi tapi ternyata rekeningnya masih bank konvensional, nggak punya rekening bank syariah, gitu kan? Nah, jadi intinya tiga. Satu adalah produknya, yang kedua adalah marketing plan-nya, yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan sebagai kegiatan pendukungnya. Ya, apakah itu jalan-jalannya, acara ulang tahunnya dan segala macam. Begitu Bu Titi, silakan.